Tapi gue akui gue ngerokok itu gue pernah. Wow. Nge-vape itu gue pernah. Wow. Dan kehidupan gue sama orang tua pun sama keluarga itu sebagai anak pemberontak itu juga gue pernah. Hai sahabat Kristus semua, aku namanya Loviana Dewanita 2000 tahun. Wow. Panjang ya, karena perjalanan hidup yang Tuhan kasih juga panjang. Singkat ya. Jadi aku harus menyaksikan sesuatu nih yang kebaikan Tuhan kasih. Iya. Aku mau coba kasih tahu ke sahabat Kristus dimanapun berada. Kali ini dia bakalan kesaksian luar biasa banget di mana kebaikan Tuhan itu atas hidupnya dia. Penasaran dong. Langsung aja kita langsung tanya sama orang yang bersangkutan. Apa sih Kak kebaikan Tuhan Kristus yang pernah dirasakan? Kebaikan Tuhan Kristus yang pernah aku rasakan itu salah satunya ketika kita jatuh, tapi Tuhan itu tidak pernah buat kita jatuh sampai terlalu dalam. Wow. Dan yang kedua, ketika kita terpuruk sehancur-hancurnya, Tuhan masih menerima kita, bahkan Dia menginginkan kita untuk datang kembali ke Dia, ke Tuhan gitu. Itulah karena Allah itu setia dan sangat setia sekali. Salah satu kesaksian yang mau saya berikan kepada sahabat Kristus semua, supaya kita sama-sama diberkati. Tidak hanya aku yang diberkati, tapi aku mau kalian semua juga dapat diberkati. Makasih. Kak, pelayanan di mana sih? Dia pinter banget ngomongnya. Oh my god, pelayanan di mana? Semua di ladang Tuhan, di pinggiran-pinggiran pun itu kita pelayanan untuk Tuhan. Tidak hanya di satu tempat, pokoknya di tempat-tempat terdalam kumuh pun kita bisa bawa mereka datang untuk Tuhan. Itu kado terindah buat Tuhan ya. Ya itu hebat banget. Lanjut. Kesaksiannya gini. Jadi kesaksian yang mau aku kasih di sini itu adalah tentang bagaimana keajaiban Tuhan ya buat diri aku sendiri dan bahkan diri kita semua gitu. Jadi aku ambil di sini lebih banyaknya itu tentang bagaimana anak muda dan dunia maya gitu kan, dunia maya yang ada di era-era zaman sekarang ya gitu. Jadi aku dulu itu bisa dibilang itu memang bukan anak yang sebaik mungkin gitu, yang lurus aja, nggowo gitu kan. Jadi maksudnya gimana ngego? Jadi yang alurnya tuh adem gitu kan, orang lihat kayaknya ini baik banget gitu. Padahal aku pernah yang ada di posisinya itu terpuruk gitu loh. Jadi terpuruknya itu seperti apa? Waktu aku masih sekolah itu, memang kehidupan aku itu Tuhan buat itu sangat berjuang sekali ya sahabat Kristus. Jadi tidak sebahagia mungkin yang orang-orang rasakan gitu. Tapi hari ini, detik ini aku bisa merasakan kebahagiaan yang Tuhan berikan itu semua. Bahkan apapun yang aku minta, Tuhan sediakan semua gitu. Tidak dengan lelah gitu, tapi Tuhan yang memberkati itu dengan sendiri dan aku bisa merasakannya itu gitu. Jadi kisahnya itu dulu itu aku yang namanya sekolah itu pintar itu buat aku udah bisa mau melakukan segalanya. Yang penting gue itu pintar gitu kan. Tapi ternyata Tuhan kasih kepintaran itu tidak gue pergunakan dengan baik gitu. Jadi sekolah itu bolos pernah. Jadi guys yang namanya sahabat Kristus semua, gue kenal lihat narkoba orang pakai di depan itu gue pernah lihat. Tapi puji Tuhan gue nggak pernah pakai narkoba. Tapi gue akui gue ngerokok itu gue pernah. Wow. Nge-vape itu gue pernah. Wow. Dan kehidupan gue sama orang tua pun sama keluarga itu
sebagai anak pemberontak itu juga gue pernah gitu kan. Kabur dari rumah? Kabur, yes, itu sangat pernah gitu kan. Karena ketika gue sekolah itu, gue ngerasa hidup gue itu gini, uang jajan segala sesuatu yang gue butuhkan itu ada, karena gue nggak cari gitu kan. Sekalipun memang keadaan keluarga gitu bukan orang yang latar belakang yang wow gitu kan, tapi orang tua sediakan semua itu buat gue gitu. Tapi gue nggak lihat bagaimana cara orang tua gue itu memberikan itu semua gitu kan, dia menyediakannya semua. Yang gue tahu sebagai anak-anak muda gitu, gue punya teman-teman kumpul-kumpul, itu gue udah ngerasa gue keren gitu. Dan gue punya komunitas gitu yang latar belakang bukan komunitas rohani ya, yang kita biasa datang ibadah, itu komunitas kumpul-kumpul untuk have fun gitu kan. Dan berarti bukan yang benar lah. Bukan yang benar, yes, gitu kan. Di situ gue pernah, jadi tapi gue dipulihkan itu ketika gue lulus sekolah SMA. Lama berarti perjalanannya ya. Jadi gue kabur dari rumah, gue berontak sama orang tua, itu gue pernah. Dan bahkan hubungan gue yang lebih renggang itu ke bokap gitu. Tapi bokap itu masih sayang sama gue gitu. Dia ngerangkul gue, seburuk-buruknya gue, papa itu masih tetap mencari gue gitu kan. Dan segala kehidupan gue itu brutal ya, bisa dibilang ada kebrutalan karena saya nggak nyangka loh guys, sahabat Kristus dimanapun berada, dengan wajahnya yang super sangat modelis gini ya, cantik, menawan, dan ternyata dia bisa brutal, cabut, kabur, dan rokok, nge-vape, dan itu bisa hilang, itu bukan hal mudah loh. Dan memberani mengatakan itu, menurut gua pribadi, saya pribadi, itu nggak mudah banget, dan itu bisa dipulihkan dan sampai sekarang udah enggak lagi dong. Udah enggak. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Rahasianya karena gini. Ketika saat gue lulus SMA, di situ untuk mau masuk kuliah ya kan. Memang gue itu segala nilai itu Tuhan berikan prestasi gitu kan. Itu yang gue pegang. Ketika gue dapat prestasi, gue bisa melakukan apapun. Yang penting gue punya prestasi gitu kan. Gue bisa masuk kemana diterima, ke orang tua gue bisa kasih unjuk, nggak perlu dikhawatirkan untuk sekolah mau masuk mana gue diterima gitu. Tapi ternyata gue lulus SMA itu gue masuk universitas yang gue inginkan. Cita-cita utama gue pertama itu adalah seorang dokter gitu. Gue pengen ambil dokter itu bukan karena untuk membanggakan gue sebagai dokter, tapi karena gue mulai di situ ingin Tuhan, gue ingin bantu orang-orang yang kesusahan dalam sakit gitu. Karena yang selama ini aku lihat banyak yang tidak punya biaya, tidak bisa diobati, tidak diutamakan, padahal yang sangat butuh gitu. Jadi aku mau Tuhan pakai aku jadi dokter gitu. Tapi setelah itu ternyata gagal semua. Yang namanya semua tes sudah dibuat gitu kan, belajar ini semua, dan kecewa sekecewa-kecewanya. Nah ini nih, ketika pasti semua pernah ngerasain kecewa. Ketika apa yang kita inginkan itu tidak Tuhan berikan gitu kan. Dan di situ aku tuh nangis gitu, karena teman-teman semua udah punya, mereka di universitas mana, mereka udah pernah buat gitu kan, mereka saling kabar-kabaran, aku nggak ada arahan mau di mana gitu. Jadi aku masih di rumah gitu kan. Dan akhirnya aku nangisnya. Ketika aku nangis itu jujur Tuhan tuntun aku cari dia gitu. Aku berdoa di satu ruangan, itu kamar aku sendiri. Situ aku berdoa, Tuhan semua sudah aku lakukan. Aku tes ikut bank gagal, aku tes ambil kedokteran gagal, dan aku ikut universitas seni pun bahkan gagal gitu. Tuhan, aku mau jadi apa? Itu pertanyaan aku gitu kan. Jadi aku nangis ya, karena kok gue yang selama ini dulu berprestasi, tapi kali ini kenapa gagal gitu. Kenapa gagal gitu kan. Dan di situ Tuhan buat flashback semua perjalanan aku selama aku punya prestasi itu. Jadi aku punya prestasi itu, aku tidak mengucapkan Tuhan terima kasih, aku bersyukur Tuhan buat aku prestasi yang aku dapat, kepintaran yang Tuhan buat, Tuhan buat itu semua gitu kan. Tapi aku malah
pakai itu dengan pegangan buat aku bahwa aku punya prestasi, berarti aku bisa lakukan apapun. Tapi yang aku lakukan itu salah, gitu kan. Aku pakai yang namanya duniawi anak muda, gitu kan. Kesenangan aku sendiri gitu, dan itu salah, gitu kan. Tapi di situ Tuhan pulihkan saat itu juga. Lalu aku berdoa, aku nangis. Sahabat Kristus, ketika aku berdoa, Tuhan kasih jawaban. Apakah di situ selesai? Tidak. Aku di situ mulai ada, aku punya keahlian seperti merancang, melukis sebuah bangunan. Jadi aku berpikir, Tuhan masih ada cita-cita yang aku mau. Itu arsitektur, gitu kan. Jadi aku pegang arsitektur ini. Aku udah berpikir, oke, untuk universitas negeri tidak mungkin aku akan ambil swasta. Tapi biaya dari mana Tuhan? Swasta itu tidak murah, gitu kan. Karena aku tidak mungkin membebankan orang tua, dan aku sendiri ini anak pertama dan perempuan satu-satunya. Jadi memang harusnya aku jadi panutan, jadi contoh buat adik-adik aku juga, gitu kan. Jadi ketika itu arsitek, aku mengakui, bilang ke papa gitu, "Pah, aku mau kuliah, aku ambil jurusan arsitek," gitu kan. Ketika itu papa itu ada kerinduan, aku itu ingin jadi seorang guru, gitu kan. Guru yang mengajar, karena papa lihat aku ada kelembutan kepada anak-anak, gitu. Tunggu, dari tadi aku sangat menarik banget buat sahabat Kristus dimanapun kalian berada. Setiap dia punya pekerjaan, apapun ambil langkah, selalu nanya Tuhan. Apa sih sosok Tuhan itu bagi kakak? Kok selalu tanya Tuhan, kok bisa sedekat itu dengan Tuhan, gitu loh. Apa sih yang membuat untuk dekat Tuhan itu? Apakah ada sesuatu kejadian yang membuat kita, wah, kau pemimpin Tuhan? Apa sih? Sayang banget kayaknya sama Tuhan nanya Tuhan. Sayang banget kalau Tuhan izinkan aku tuh mau peluk dia. Kenapa aku bilang begitu? Karena perjalanan yang aku punya itu muat aku sendiri yang menjalin itu berat. Tapi setiap aku melangkah, itu tangan aku seperti Tuhan gandeng aku, dan dia gandeng aku, dia tuntun aku. Jadi aku benar merasakan aku tuh kayak anak sama bapak gitu. Kalau di bumi ini kita sama papa kita gandeng kita gitu. Dan aku kayak begitu. Jadi setiap perjalanan aku nggak pernah takut gitu loh. Aku nggak pernah sekalipun gagal, aku nggak pernah takut. Kegagalan itu aku terima terus enggak. Karena aku tahu Tuhan itu pasti ada gitu. Karena Tuhan Yesus itu dia Allah yang setia. Dia Bapa yang bisa jadi apapun buat kita. Kita mau curhat, dia bisa jadi sahabat. Kita mau bilang dia sebagai papa kita, dia bisa. Sebagai mama, dia bisa. Itulah Tuhan kita, Allah yang setia. Oke. Manusiawi bisa mengecewakan, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Karena aku ngerasa cuman ada Tuhan yang ada di kehidupan aku. Cuman dia yang setia sama aku. Cuman dia yang menolong hidup aku. Gak ada lagi selain Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan Yesus, Tuhan kita yang luar biasa. Apapun yang terjadi di kehidupan kita itu semua karena kebaikan Tuhan. Padahal dia sering cabut, berontak, dan sering kabur dari rumah. Dan bukan hanya itu juga, menyaksikan teman-temannya dalam pergaulan bebas, narkoba, dan dia pernah merasakan smoking, merokok, dan vape. Itu bisa dihilangkan. Gak enak loh rokok itu, jangan coba-coba makanya. Dengerin sahabat Kristus, harus dihilangkan. Jagalah bait tubuhmu. Iya, karena itu adalah bait suci Allah. Okay. Jadi di Yesaya 41 itu Tuhan kasih ayat pegangan buat aku. Janganlah takut. Sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Biasa banget Tuhan itu. Oke, sebagai penutup mungkin gini ya Kak ya, di luar sana banyak banget teman-teman kita ya, kita nggak tahu ya kondisi mereka, mungkin ada yang broken home, ada yang lagi bermasalah dengan orang tuanya. Boleh nggak Kakak doakan? Dan sebagai penutup ya Kakak boleh mendoakan ya? Boleh ya Kak ya. Ayo silakan Kak. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk hari ini kami datang kepadamu.
Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang dahsyat buat kami Tuhan. Saat ini hamba ingin berdoa untuk sahabat Kristus yang mungkin ada merasakan kekecewaan, baik di dalam keluarga yang broken home, atau pergaulan-pergaulan mereka yang salah langkah, atau dalam hubungan percintaan mereka yang kekecewaan, dan juga Tuhan untuk setiap harapan-harapan yang mereka inginkan ternyata tidak sesuai keinginan yang dia inginkan juga. Tuhan topang, Tuhan jumpai mereka satu persatu Bapa. Mereka boleh dipulihkan, mereka boleh merasakan kebaikan Tuhan, mereka boleh merasakan bagaimana Tuhan itu hadir di setiap hati mereka. Bahkan mereka boleh dipulihkan juga Tuhan. Segala kekecewaan juga mereka boleh lepas pengampunan, dan mereka boleh terberkati sehingga boleh mereka merasakan mujizat Tuhan terjadi di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu, terima kasih juga untuk kami yang ada di sini. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Amin. Yeay, sahabat Kristus dimanapun kalian berada, sangat diberkati sekali bukan? Sangat menguatkan sekali bukan? Jangan sampai ketinggalan. Nanti di channel berikutnya, pembicara berikutnya pasti akan lebih luar biasa, lebih keren lagi. So, tetap pantengin terus, jangan lupa like, subscribe. Subscribe dan share sebanyak. Oke. Saatnya kita katakan Tuhan Yesus baik. Aku kira Tuhan Yesus memberkati. Oh my God, itu yang mengalir, tahu nggak sih Kak David? Gimana? Dengan saya David Chania.